Pengukuran tanah yang diduga tanpa dasar hukum kembali mencuat di kawasan Suci Pura Dalem Balangan, Jimbaran, Kabupaten Badung. Kuasa hukum Pengampon Pura menyebut proses pengukuran pada Agustus 2020 melanggar ketentuan pertanahan dan berdampak langsung pada hilangnya tanah telajakan pura yang merupakan bagian Niste Mandala kawasan suci. Kuasa hukum Pengampon Pura Dalem Balangan, Harmaini Idris Hasibuan mengungkapkan, pengukuran yang dilakukan tersangka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bali, Imade Daging, tidak memenuhi prosedur hukum karena tidak diawali dengan penggantian surat ukur asli yang dinyatakan hilang. Menurutnya, setiap pengukuran tanah wajib berbasis data fisik dan data yuridis, termasuk menggambarkan batas alam seperti tebing dan aliran air sebagai penanda tanah negara. Namun dalam praktiknya, unsur batas alam tersebut disebut sengaja dihilangkan dari dokumen resmi. Akibatnya, batas tanah yang semestinya berhenti di tebing justru bergeser hingga ke arah laut yang menurut Peta Agraria Nasional merupakan wilayah tanah negara. Harmaini menilai pergeseran ini bukan kesalahan administratif biasa, melainkan dugaan rekayasa serius yang merugikan kawasan pura yang telah berdiri ratusan tahun. Data juridis itu maksudnya, kalau surat ukur hilang, jangan hilang tidak diketemukan. Karena sebagai kepala kantor, dia punya kewajiban untuk mengganti dengan yang baru. Itu ada aturannya, gitu. Jadi kelemahan dan kesalahan dia itu sengaja tidak mengganti supaya tebing ini tidak kelihatan. Selain persoalan batas alam, Harmaini menyoroti sertifikat hak milik nomor 752 Jimbaran yang secara administrasi tercatat seluas 4 hektar di atas tebing. Namun dalam hasil pengukuran lapangan justru bertambah menjadi sekitar 5,2 hektar. Menurutnya penambahan sekitar 1,2 hektar tersebut berasal dari pengambilan tanah negara di bawah tebing melalui pengukuran tanpa dasar hukum yang memperkuat dugaan rekayasa administrasi dalam proses pertanahan. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia juga menyatakan terjadi maladministrasi dalam penanganan sengketa tanah Pura Dalem Balangan, mulai dari penyimpangan prosedur hingga pengabaian kebenaran material. Namun tersangka justru mengirim surat yang menyebut seluruh tindakan korektif telah dilaksanakan yang kini diduga mengandung keterangan tidak benar. Surat tersebut telah dilaporkan ke Polda Bali sebagai dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang. Itu memang semenjak tahun 2000-an itu kita sudah menjajal tanah-tanah ini. Tapi karena kita namanya manusia lemah, rakyat lemah, kalahkan oleh konglomerat. Itulah kelemahan kita. Walaupun kita menguasai fisik begitu. Kuasa hukum menegaskan pengukuran ulang tanah Pura Dalem Balangan pada 5 Agustus 2020 tidak sah secara hukum, serta telah menghilangkan kawasan telajakan pura yang merupakan bagian penting konsep suci Trimandala. Perbedaan luas dalam sertifikat hak milik nomor 725 juga dinilai sebagai bukti kuat adanya penyimpangan administrasi serius. Kasus ini sedang bergulir di kepolisian dan diharapkan membuka praktik mafia tanah yang merugikan kawasan adat dan keagamaan di Bali. Laporan Destarita Badung, Garuda TV. Jajaran Polsek Karangasem berhasil meringkus 2 orang pelaku pencurian spesialis minimarket saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Kedua pelaku ditangkap di Pelabuhan Gilimanuk setelah sebelumnya melancarkan aksinya di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Karangasem. Pelaku yang diamankan tersebut berjumlah 2 orang. Mereka adalah berinisial M, 40 tahun asal Wonosobo, dan R laki-laki berusia 40 tahun asal Magelang.
Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil dari kejahatan mereka. Upaya pelarian dua pelaku pencurian berinisial M dan R terhenti di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrano pada Kamis malam. Keduanya dibekuk petugas saat berusaha menyeberang menuju Pulau Jawa usai membobol dua minimarket di Karangasem. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku asal Wonosobo dan Magelang ini berpura-pura menjadi pembeli untuk mengecoh karyawan toko. Di lokasi pertama, yakni Jasimart, keduanya membawa kabur 6 kaleng susu, sementara di lokasi kedua, tepatnya di UD Krishna Subagan, pelaku berhasil menggondol 1 unit laptop. Meski sempat lolos dari pengawasan karyawan, namun rekaman CCTV menjadi kunci bagi kepolisian untuk mengidentifikasi identitas pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Kapolsek Karangasem Kompol Inyoman Merte Karyana seizin Kapolres Karangasem AKBP Imade Santika menyatakan, dari hasil interogasi awal, kedua pelaku merupakan residivis yang sudah beraksi sejak tahun 2024 dengan sasaran minimarket tanpa berjaringan. Selain di Karangasem, mereka juga mengaku pernah melancarkan aksi serupa di wilayah Buleleng hingga ke Pulau Jawa. Kompol Inyoman Merte Karyana menyampaikan, para pelaku merupakan spesialis pencuri minimarket dengan mengambil barang-barang seperti susu, alat-alat kosmetik, dan baru di UD Krishna mereka mengambil laptop. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit laptop Asus VivoBook, 1 unit mobil Daihatsu Sigra yang digunakan sebagai kendaraan operasional, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Rekaman CCTV dapat teridentifikasi kendaraan yang dipergunakan oleh terduga pelaku. Nah, kemudian itu fotonya itu disebar ke jajaran, termasuk di pelabuhan-pelabuhan. Nah, kemudian rekan kita di Pelabuhan Gilimanuk kemarin, berdasarkan informasi yang disebar itu mengetahui keberadaan kendaraan tersebut akan menyeberang keluar Bali. Kemudian dihampiri, kemudian orangnya diinterogasi, jadi ditemukan, terutama yang kakinya pincang itu sesuai dengan rekaman CCTV itu. Jadi itu yang lebih awal diketahui, sehingga diamankan di situ di Pelabuhan Gilimanuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolsek Karangasem untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasus ini kini masih dalam pengembangan pihak kepolisian untuk mengungkap tempat kejadian perkara lainnya. Laporan Budiase, Karangasem, Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV.
melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berupaya mengembalikan kejayaan wilayahnya sebagai lumbung sapi di Bali. Pasca diterpa dengan wabah PMK, populasi sapi Bali mengalami penurunan yang cukup drastis. Populasi sapi Bali di Kabupaten Karangasem dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 140.000 ekor, data terakhir tahun 2025 mencatat populasi saat ini tersisa 78.415 ekor. Menurunnya populasi sapi Bali di Karangasem disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa tahun lalu serta pencatatan jual beli sapi di peternak juga tidak tercatat dengan baik. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem tetap berupaya menyiapkan data yang valid dengan terus menurunkan tim dari Puskeswan untuk mencatat sehingga data populasi sapi Bali di Kabupaten Karangasem menjadi valid. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem, Ade Sugiarto, menyampaikan jumlah populasi sapi Bali yang masih terdata mencapai 78.415 ekor. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data beberapa tahun lalu yang mencapai hampir 140.000 ekor. Ade Sugiarto juga menyampaikan populasi sapi Bali tersebar di 8 kecamatan di Karangasem dengan populasi tertinggi berada di Kecamatan Kubu yang mencapai 22.218 ekor, disusul Kecamatan Rendang dengan 18.282 ekor, sementara populasi terendah berada di Kecamatan Cidemen dan Kecamatan Selat. Dengan populasi sapi Bali, memang yang terdata saat ini kurang lebih 80.000 ekor yang ada di Kabupaten Karangasem, mungkin menurun dari jumlah tahun sebelumnya. Nah, hal ini dikarenakan adanya kemarin beberapa kendala, ya PMK, serta pencatatan yang mungkin belum dilakukan apabila ada jual beli dari sapi itu sendiri. Tetapi kita berupaya maksimal menampilkan atau menyediakan data yang valid, ya sejumlah itu 80.000 ekor pada kesempatan ini. Kembali lagi seperti kami input dari rekan-rekan di bidang maupun di rekan-rekan di kecamatan, ini pendataan kita serius lakukan, ya mungkin untuk pendataan sebelumnya belum terrekrut atau terdata ada jual beli. Ya. Saat ini pemerintah daerah terus mendorong peningkatan populasi sapi Bali agar Karangasem kembali menjadi sentra ternak unggulan di Pulau Dewata. Laporan Budiase, Karangasem, Garuda TV. Kewaspadaan ditingkatkan menyusul isu lumpy skin disease atau LSD yang menyerang sapi di beberapa kabupaten di Bali. Di Pasar Hewan Beringkit, Mengui, Badung, berbagai langkah antisipasi telah dilakukan sejak dini hari, mulai dari penyemprotan kandang hingga disinfeksi ketat terhadap sapi dan kendaraan pengangkut yang keluar masuk area pasar. Kepala Pasar Beringkit menjelaskan pengawasan diperketat mengingat lalu lintas sapi yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Negara, Buleleng, Kintamani, hingga Nusa Penida, baik sapi bibit maupun sapi potong. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap tenang. Sebelum adanya LSD ini, saya dari kemarin sudah sebenarnya dari adanya virus PMK kemarin itu, dia sering sudah melakukan pengawasan di kadang-kadang untuk sapinya juga. Pas sapi masuk, mobil-mobil yang masuk ke daerah pasar saya sudah sering sudah ada apa antisipasinya itu loh, untuk biar tidak ada istilahnya ada virus masuk itu loh, antisipasi sih tepatnya. Pak, ini sapi-sapi yang datang dari daerah mana aja Pak? Oh banyak dari daerah Negara ada, dari Buleleng, Kintamani,
Bahkan kemarin ada di Sopedido. Hasil pemeriksaan dari Pusat Kesehatan Hewan, Puskeswan memastikan tidak ditemukan gejala LSD maupun penyakit menular lainnya. Seluruh sapi dinyatakan dalam kondisi sehat. Pengelola pasar berharap dengan langkah pencegahan yang konsisten, pasar Beringkit tetap aman dan aktivitas jual beli ternak dapat berjalan normal tanpa adanya wabah lanjutan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Perawat dan dokter Puskesmas Buleleng 1 bersama Kepala UPTD Puskesmas Buleleng mendatangi masyarakat di Jalan Gajah Mada 124 Singaraja, Kamis lalu untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini sebagai upaya jemput bola pihak Puskesmas kepada masyarakat di Kecamatan Buleleng untuk mendapatkan akses cek kesehatan gratis. Masyarakat cukup antusias menerima pelayanan kesehatan ini. Masyarakat mendukung penuh upaya ini. Kegiatan ini dinilai mampu meringankan beban masyarakat terhadap akses kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengetahui kesehatan diri, sehingga segala keluhan kesehatan dapat dideteksi sejak dini. Cuma kan saya habis operasi, cuma ada keluhan lah, ya coba-coba periksa darah, ini asam urat. Asam urat. Tensi tinggi enggak? Normal. Normal. Asam urat normal. Nah harapannya Pak dalam rangka acara gini gimana? Biar ada berkelanjutan ini. Dr. Saraswati dari UPTD Puskesmas Buleleng mengatakan, kegiatan cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang rutin dilaksanakan, baik atas permintaan perorangan ataupun organisasi. Masyarakat juga bisa datang langsung ke Puskesmas untuk mendapatkan akses kesehatan secara gratis. Hari ini kita mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis CKG. Itu memang kelanjutan dari program pemerintah yang dibebankan atau yang ditugaskan ke setiap puskesmas. Jadi tugas kami adalah melakukan screening kepada masyarakat terkait dengan kesehatan seseorang seperti itu. Jadi setiap tahun seseorang itu harus di-screening minimal 1 tahun terkait itu entah tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kemudian riwayat penyakit sebelumnya. Sementara itu, Ketua LSM Kompak, Putu Santiarsana, menyebut bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pihak UPTD Puskesmas Buleleng dalam upaya menyehatkan masyarakat dengan tindakan preventif melakukan cek kesehatan.
tapi tidak lepas dari kesehatan menjadi utama. Maka dari itu kami selalu program bekerja sama dengan kesehatan dari ini Puskesmas ya. Jadi kita rekan-rekan cek kesehatan ya, tanpa kesehatan kita akan tidak bisa berapa-apa gitu. Maka dari itu kita cek untuk mengantisipasi ketika ada sesuatu, paling tidak kita bisa mencari solusi. Artinya kesehatan ini sangat penting. Sangat penting, luar biasa, daripada yang lebih baik. Kalau udah sehat segala sesuatu bisa dilakukan. Tapi kalau udah sehat nggak bisa ngomong apa. Selain menyasar lembaga dan perorangan, pihak Puskesmas Buleleng juga menyasar sekolah dan yayasan. Check up kesehatan ini digagas oleh Puskesmas dan LSM untuk mempermudah akses masyarakat melakukan cek kesehatan. Selain itu, juga menghindari antrian panjang di loket Puskesmas. Laporan Zainuddin Yazin, Buleleng, Garuda TV. Sasur miliar domas kalih dasa. Bupati Badung Iwayana Diarnawo didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta secara resmi membuka Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026, Jumat 30 Januari. Pembukaan ditandai dengan membunyikan gamelan cengceng di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pesamuan Agung Pasikian Yowana se-Kabupaten Badung, sekaligus penyerahan dana kreativitas Seketruno atau Yowana kepada seluruh desa di Kabupaten Badung. Dalam momentum pelestarian budaya ini, Bupati Badung mengumumkan kenaikan signifikan dana kreativitas Ogo-Ogo dari sebelumnya 20 juta, kini menjadi 40 juta per Seketruno untuk tahun 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kearifan lokal sekaligus mendorong kreativitas generasi muda Badung. Bupati menegaskan tambahan dana kreativitas diharapkan mampu menunjang proses pembuatan Ogo-Ogo yang lebih berkualitas, kreatif, dan berakar pada nilai budaya Bali sekaligus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Selain penyerahan dana kreativitas, pada kesempatan ini Bupati Badung juga menyematkan insinyur kepada Sulinggih dan Bendesa Adat Baru, serta menyerahkan hadiah lomba ngelawar dan lomba MC yang sebelumnya digelar oleh Pasikian Yowana Badung. Bupati juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan pengerupukan dan arak-arakan Ogo-Ogo, serta mengingatkan agar generasi muda menjauhi konsumsi minuman keras yang dapat mencoreng nilai sakral ritual budaya. Mudah-mudahan dengan bantuan 40 juta ini sebetulnya akan banyak terbantu, maksudnya akan tumbuh kreativitasnya, karena bagaimanapun juga ini kan bagian daripada proses kita untuk menjaga kearifan lokal. Mudah-mudahan dengan uang 40 juta ini juga diarahkan dengan yang benar, apalagi tadi kali sudah jajaran membuat sidak Banjar nanti. Jadi tim ini akan melakukan sidak ke Banjar untuk memperhatikan, untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan Ogo-Ogo, termasuk bagaimana arahan uang yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Badung juga mengumumkan kenaikan bantuan ulang tahun Seketruno dari 10 juta menjadi 20 juta rupiah sebagai bentuk perhatian berkelanjutan terhadap peran Yowana dalam pembangunan budaya. Menutup kegiatan, Bupati Badung menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung atas terselenggaranya Bulan Bahasa Bali ke-8 yang dinilai menjadi ruang penting pelestarian bahasa, sastra, dan budaya Bali di tengah generasi muda. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Thank you.